kami calon guru penggerak Angkatan 9 akan melaksanakan tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual dengan saya Ulfa Sundari, dan di sebelah kanan saya Roida Silaban, dan di sebelah kiri saya Dede Ahmad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Pak Iya, Dede. senang sekali kita dapat bertemu ya. Iya. Ini saya dengar-dengar ini Bu Ulfa mau melakukan coaching nih. Iya benar Pak, benar. Jadi sebelum Ibu Ulfa melakukan coaching, Iya. mungkin kita diskusikan sebentar ya boleh, tentang Pak, boleh. rubrik penilaian. Iya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Ulfa. Iya, silahkan Pak Dede. Jadi Bu Ulfa ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini? Saya ingin Pak Dede itu dapat membantu saya dalam hal present, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot supaya nanti coach saya dapat lebih nyaman. Oh gitu ya Bu ya. Iya Pak Dede. Baik Bu, saya akan membantu. Cuman ada pertanyaan kedua ini, bagian mana yang nanti Bapak Ibu inginkan untuk saya amati? Mungkin di bagian yang mendengarkan aktif serta melontarkan atau memberikan pertanyaan berbobot sih. Baik. Jadi kira-kira nih Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan? Nah, kalau harapan saya itu saya ingin coach saya nantinya dapat menemukan solusi terhadap masalahnya yang disampaikannya kepada saya. Begitu sih Pak. Oke, baik. Terima kasih Iya, Pak Dede. atas diskusi kita kali ini. Iya. Silakan Ibu melaksanakan coaching. Iya, terima kasih Pak Dede. Halo Bu Roida, selamat sore. halo Ibu Ulfa, selamat sore juga. Ya, gimana kabarnya Bu Roida? Baik, Ibu Ulfa gimana? Saya juga baik. Kemarin kita pernah berpapasan, kayaknya Bu Roida ada yang ingin disampaikan. Iya benar sekali Bu Ulfa nih, ada nih yang sangat mengganjal nih hati saya nih, pengen mau mengutarakannya sama Ibu Ulfa. Oh iya, tapi Bu, karena saya juga kemarin baru teringat nih hari ini kita mau bincang-bincang. Saya nggak punya waktu yang lama ya, palingan 20 menitan gitu lah ya. Apa ya Bu? Iya Ibu, Silakan Ibu, apa yang ingin disampaikan? Ini loh Bu, terkait dengan rekan-rekan di sekolah saya nih, saya masih melihat nih cara mengajar mereka itu masih menggunakan konvensional, Metode konvensional gitu ya. Iya, masih dia monoton, dia masih ceramah, ya Bu ya. Nah padahal kita ketahui ya bersama ya Bu ya, dengan perkembangan zaman sekarang itu semakin canggih ya, teknologi pembelajaran itu semakin pesat, tapi di guru saya itu belum melakukan perubahan ya Bu ya, yang mengikuti zaman ya. Nah metode pembelajarannya pun kurang bervariatif, dan itu pun tidak semuanya yang ada di sekolah ya gitu ya. Berarti yang saya tangkap nih ya, atau yang saya garis bawah ini ya, dari pembicaraan Ibu itu kayaknya lebih ke pembelajaran dari rekan-rekan guru Ibu di sekolah gitu ya. Iya Benar? Ibu. Ya. Jadi menurut Ibu yang kurang bervariatif itu di bagian mananya gitu Bu? Tapi kan tidak semua ya, tidak semua guru yang ada di sekolah itu, hanya sebagian, hanya saja kemonotonannya itu ya Bu ya, Iya. yang buat kita bermasalah. Terus ya kembali ke pertanyaan tadi, yang kurang bervariatif itu di bagian mana? Itu Bu, yang kurang bervariatif itu di bagian medianya, di metode pembelajarannya itu. Iya. Baik, setelah Ibu bicara ini sama saya, sebenarnya apa sih yang ingin Ibu yang ingin Ibu dapatkan ataupun Ibu capai? Gitu. Dengan perbincangan kita hari ini ya Bu ya, saya ingin mendapatkan ataupun mencapai adanya perubahan itu Bu di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian pembelajaran. Oke, berarti adanya perubahan. Iya Ya. Ibu. Terus perubahan yang bagaimana yang ingin Ibu sampaikan? Saya ingin adanya perubahan dalam hal penyampaian materi pembelajaran ya Bu ya, mau itu melalui media atau metode agar lebih bervariatif, misalnya dengan menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran seperti Quizizz ataupun menyajikan PPT. Apalagi ya sekarang PPT bisa dibuat lebih keren lagi ya Bu ya, melalui dari Canva, ditambah lagi kalau kita guru mempunyai akun belajar ID ya, jadi apapun yang kita akses itu semuanya gratis, asalkan kita mau melakukan perubahan.
Berarti sejauh yang kita bicarain ini Bu Roida, yang saya tangkap ini ya gitu. Kayaknya dengan model pembelajaran bervariasi ini tuh yang lebih ideal gitu ya kan untuk Bu Roida ini yang mengembangkan sesuatu hal yang baru di sekolah. Dengan hal seperti itu, kira-kira kompetensi itu Bu Roida di level berapa adanya untuk model pembelajaran bervariasi ini? Saya tuh masih berada di level 5 nih Bu. Iya, karena di sekolah itu kan masih lebih banyak guru-guru senior ya, sehingga untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Mungkin saat ini masih ada di level 5 dulu lah ya Bu ya. Berarti di level 5 itu udah yang ingin Ibu tingkatkan. Tapi kalau di kondisi di level 5 itu saya rasa pasti harus ada yang ingin Ibu tingkatkan lagi. Kira-kira level berapa? Kalau menurut saya sih ya Bu ya, mungkin yang perlu saya tingkatkan itu sampai di level 7. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit sih Bu, mengingat guru-gurunya yang masih kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 1 ke level 7 aja ya masih mungkin lah untuk saat ini dilakukan perubahannya. Oh begitu, baik. Jadi dari level 5 ke level 7 itu mungkin sudah sangat baik gitu ya menurut Ibu gitu ya. Ya baiklah kalau gitu, mudah-mudahan Bu ada peningkatan nantinya ya. Terus ada yang mau saya tanyakan lagi, kira-kira usaha apa ya yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan metode pembelajaran yang bervariatif ini? Saya mau melakukan seperti mentoring ya Bu ya. Saya ingin tapi sebelumnya saya melakukan konsultasi dulu kepada kepala sekolah, semacam kegiatan pelatihan ataupun workshop, dengan tujuannya sih untuk melakukan peningkatan kompetensi guru-guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan media-media yang lebih bervariatif lagi Bu. Ya, jadi yang saya tangkap tadi ada 3, yaitu Ibu akan melakukan pendampingan, melakukan mentoring juga, ataupun juga workshop. Itu ada 3 kegiatan ya. Dari ketiga kegiatan yang Ibu sampaikan tadi kepada saya, kira-kira yang mana yang lebih pas gitu untuk melakukan kegiatan perubahan pembelajaran yang bervariatif? Tentunya lebih ke mentoring ya Bu ya. Mentoring gitu ya, Karena Bu. kalau untuk latihan untuk workshop itu kan perlu persiapan yang matang ya Bu ya. Iya benar. Perlu waktu juga yang tidak sebentar ya. Jadi masih butuh jangka panjang, kemudian biayanya juga nggak sedikit untuk mencari narasumber ya Bu ya yang berkompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman yang dilakukan oleh guru adalah mentoring dulu ya Bu. Berarti mentoring itu kayak kegiatan yang pas gitu lah ya kan. Tapi kan Bu, kita ini kan sebagai guru ya, sebagai guru untuk melakukan perubahan. Oke, Bu Roida, jadi kan kegiatannya itu ke mentoring gitu ya Bu ya. Tapi kan kita sebagai guru untuk melakukan kegiatan yang baru atau menciptakan suasana yang baru itu kan pasti butuh bantuan ataupun support gitu. Kira-kira di sekolah Ibu ada nggak yang bisa Ibu andalkan gitu untuk kegiatan mentoring tersebut? Ada sih Bu sebenarnya, nanti mungkin kita minta bantuan ya teman-teman guru yang ada di sekolah yang benar-benar memang berkompeten dan ahli di bidang IT dengan menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Misalnya di sekolah itu ada ide ini juga, nantinya saya minta bantuan dengan teman saya itu yang namanya Pak J. Pak J, iya. Oke, saya kenal itu sama Pak J. Oh iya. Iya. Berarti kira-kira melakukan mentoring ini dengan cara kolaborasi gitu ya Bu ya. Terus kapan Bu merealisasikan mentoring ini? Kalau tidak ada halangan dengan secepatnya ya Bu ya, mungkin minggu depan ya saya akan melakukannya ya Bu ya. Tetapi saya sebelumnya berkoordinasi dulu nih sama rekan-rekan guru yang ada di sekolah ya. Saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut ya Bu ya. Oke, baik Bu Roida. Kayaknya bincang-bincang kita ini sangat bagus sekali karena Ibu Roida punya keinginan gitu ya, ingin merubah metode pembelajaran ataupun cara guru-guru di sekolah Ibu yang menggunakan metode konvensional ya kan, ceramah lagi. Sebetulnya kalau misalnya setelah Ibu utarakan sama saya
gambaran apa yang akan nantinya terjadi gitu kalau misalnya ibu melakukan sesuatu hal yang baru? Gambarannya Pak ya Bu ya. Bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya itu. Nah, dengan kegiatan mentoring, kemudian dibantu oleh beberapa rekan guru yang ada di sekolah saya yang memang benar-benar dia memiliki kompeten dan memiliki kecakapan atau keahlian ya Bu ya di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, kayaknya sih bagus sekali ya Bu mengenai menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi ini. Dari tadi tuh kayaknya permasalahan ini sudah Ibu dapatkan sendiri solusinya, ya kan Bu? Jadi semoga nanti kedepannya Ibu bisa melakukan mentoring ini dengan lancar, ya kan? Lalu saya juga bisa mendengarkan cerita dari Ibu tentang kegiatan mentoring nanti gitu. Dan kita berharap semoga rencana-rencana baik nanti khususnya dalam melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dapat berjalan dengan lancar. Iya Ibu Ulfa, terima kasih banyak ya Bu ya sudah mau meluangkan waktunya pada saya mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan nanti apa yang nantinya yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan benar-benar terjadi perubahan yang positif di sekolah saya ya Bu ya. Harus dong. Baik, Bu Roida mungkin sampai di sini aja ya. Tapi nanti kedepannya kalau Bu Roida ingin menceritakan kembali apapun yang terjadi nanti bisa kok ngobrol sama saya. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Bu Roida. Sampai ketemu. Ya, selamat sore. Sore Bu Ulfa. Oke, baik Bu Ulfa, Ya, senang Pak ya Didi. rasanya. Iya. Bagaimana hasil coachingnya tadi? Sudah berhasil dengan Iya. lancar? Lancar Pak Dede, saya juga sudah menanyakan tujuan ya Pak Dede ya, kemudian mengidentifikasi masalahnya juga. Iya. Menanyakan rencana aksinya serta tanggung jawabnya atas masalahnya, lalu pokoknya sesuai dengan alur cerita gitu ya Pak. Baik, Dan, Bu. tapi ya mudah-mudahan coach saya tersebut bisa mendapatkan penyelesaian lah dari masalahnya. Mudah-mudahan ya. Iya. Baik, sudah berhasil Bu Ulfa tadi melakukan proses coaching sesuai alur tirta ya. Ada beberapa, namun izinkan saya menyampaikan ada beberapa catatan yang saya sudah lakukan tadi terhadap coaching Ibu tadi. Iya. Nah, jadi tadi kan Ibu sudah menyampaikan tujuan ya, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, terus tanggung jawabnya sudah ya. Oke, saya sudah mengamati Ibu. Ibu sudah hadir secara penuh ya kan. Iya. Nah, kemudian sudah mendengarkan dengan aktif. Lalu Ibu juga sudah itu melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk kedepannya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi? Ya, untuk kedepannya Pak Dede, saya akan mengembangkan kompetensi coach saya ya kan, agar nantinya saya dapat lebih baik lagi gitu ya dalam melaksanakan coaching. Baik Bu, luar biasa sekali ya. Ya, terima Oke. kasih. Luar biasa sekali percakapan kita ini. Terima kasih sudah melakukan percakapan melalui alur kita. Iya, terima kasih Pak Dede, sampai ketemu kembali. Selamat siang Pak Dede, apa kabarnya? Selamat siang Bu Roida. Iya. Saya Pak Dede. Sehat Bu, alhamdulillah. Iya, di sini kita mendiskusikan Ya. rubrik penilaian. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sama Pak Dede. Iya Bu. Iya. Kita mulai ya Pak. Boleh Bu, boleh. Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Iya Bu ya. Jadi saya ingin Ibu membantu saya mengembangkan kompetensi present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagian yang mana yang nantinya Bapak ingin saya amati? Bagian mendengarkan aktif ya Bu ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Ya, saya berharap penilaian yang kita kembangkan ini dapat membuat kompetensi saya tadi semakin lebih baik lagi ya Bu. Iya.
Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya semoga coach saya ya, saya ingin coach saya itu menemukan solusi terhadap permasalahannya. Jadi apa yang sudah kita bicarakan ini bisa menjadi penyelesaian bagi si coach tadi. Iya, Pak. Oke. Berarti kita bisa nanti melakukan Iya. ya. Terima kasih, Pak. Pak, gimana kabarnya? Baik Pak, Bapak gimana kabarnya? Saya juga baik, alhamdulillah. Oh ya, dengar-dengar nih ada yang ingin Ibu sampaikan ke saya. Apa itu kira-kira ya? Iya benar sekali Pak. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali hal yang mengganjal di hati saya. Oh gitu, baik Ibu. Tapi sebelumnya kita nggak bisa lama ya, Kenapa? karena cukup 15-20 menit aja. Karena nggak apa kan? Kenapa? Nggak apa ya. Jadi coba ceritakan ke saya apa yang mau Ibu sampaikan nih. Ya, jadi gini Pak, terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah itu, saya melihat mereka tuh cara mengajarnya itu sangat konvensional gitu, Oh, gitu Pak. ya. Jadi kurang bervariatif. Jadi setiap ketemu ceramah lagi gitu. Padahal kan kita tuh udah tahu bahwasanya tuh perkembangan zaman semakin canggih gitu ya. Iya. Teknologi pembelajaran juga sudah semakin pesat. Tapi guru-guru sekolah saya tuh tidak mau mengikuti perkembangan zaman itu gitu. Tetap saja di zona nyaman, yaitu mengikuti konvensional, cara mengajar dengan metode konvensional. Jadi saya rasa sih kurang bervariatif gitu. Oh gitu ya. Oke. Kalau saya garis bawahi berarti permasalahan Ibu ini pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya. Iya benar Pak. Gitu ya Bu ya. Iya kurang bervariatif itu dari metode maupun dari media gitu. Jadi cerita Ibu ini apa yang ingin Ibu dapatkan dari atau apa yang ingin Ibu dapatkan atau pencapaian setelahnya ini? Ya saya tuh kan bercerita seperti ini kan pastinya ingin yang ingin saya dapat, ingin juga saya capai yang Ya. perubahan yang ada di sekolah saya lah itu Pak, yaitu dengan membuat pembelajaran yang bervariasi gitu Pak. Metode-metode maupun media-media bervariatif. Oh berarti ingin adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan apa nih yang ingin Ibu lihat atau diinginkan gitu? Kalau saya sih lebih menginginkan itu kayak penyampaian materi pembelajarannya, medianya, metodenya juga yang harus yang lebih bervariatif. Jadi misalnya kan kalau kayak kita ketahui kan ada PowerPoint ya kan Pak. Sekarang itu juga Iya. PowerPoint itu bisa digunakan dengan Canva. Canva sekarang Iya, ya. benar Pak. Apalagi Udah kalau lebih canggih lagi ya. iya Bu, ya? benar. Terus buat soal-soal itu melalui via kuisis gitu ya kan Kuisis. Pak. Jadi apa ya? Apalagi kalau kita punya akun belajar itu pasti aksesnya lebih mudah gitu dan Lebih kita banyak bisa lebih gratis mengakses juga. beberapa aplikasi ya. Bu? Iya benar Pak. Oke. Baik, jadi dari cerita Ibu ini pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi Ya. atau model, nah itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal bagi Ibu ya. Iya benar. Kira-kira kalau bisa diangkakan, yang ideal itu dari 1 sampai 10, Ibu berada di levelnya untuk berapa ya? Ya kalau saya sih lebih kayaknya kalau menurut saya penilaian saya tuh di level 5 Pak gitu. Karena kan di sekolah itu juga ada guru senior. Gitu Jadi ya. nggak mungkin saya tuh mengikuti diri saya sendiri harus high level gitu, harus lebih tinggi dari mereka kan gitu. Jadi nanti ada saja pembicaraan yang membuat kita tak nyaman gitu sih. Oke, berarti ada di level 5 ya? Iya benar. Dari kondisi yang sekarang ini. Kira-kira nih di level berapa Ibu ingin meningkatkan ya agar adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif di sekolah ini? Ya saya nggak muluk-muluk sih Pak, lebih ke mungkin kalau dari 1 sampai 10 itu saya lebih ke level 7 aja Pak, karena saya juga tidak mau melangkahi yang sudah lama di sekolah itu gitu kan. Jadi mungkin di level 7 aja sih Pak. Oh ya, jadi dari level 5 ke level 7 itu sudah sangat baik menurut Ibu ya. Iya. Oke, mudah-mudahan ada peningkatan nantinya Ibu ya. Iya. Bukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut. Nah itu juga sih Pak yang saya pikirkan selama ini, makanya saya bercerita sama Bapak gitu, karena saya ingin merencanakan itu kayak mungkin
kegiatan mentoring seperti pendampingan individu. Ya pastinya kalau udah pendampingan individu juga face to face yang secara bergantian gitu. Ya. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan? Saya lebih memilih ke mentoring sih sebenarnya Pak. Tapi itu pun bukan dari diri saya sendiri juga, tapi saya akan konsultasikan ke kepala sekolah bagaimana caranya untuk membuat kegiatan pelatihan, ataupun workshop, dan kan itu tujuannya juga untuk peningkatan kompetensi guru di sekolah itu. Gitu ya. Berarti Ibu ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau perhatian yang bentuknya workshop. Iya, benar Pak. Jadi dari ketiganya ini Bu, kira-kira untuk saat ini lebih nyaman dan lebih bisa cepat terselesaikan itu yang mana dari ketiga itu? Nah, jadi kan tadi ada mentoring, pendampingan, juga ada workshop. Kalau menurut saya sih lebih ke mentoring ya Pak, karena kalau kita buat pendampingan ataupun workshop itu kan juga nanti akan kita membutuhkan banyak waktu itu, kemudian biayanya juga nggak banyak, nggak sedikit gitu kan. Lalu kita juga harus mencari narasumber lagi yang kompeten di bidangnya gitu. Jadi mungkin lebih nyaman itu ke mentoring. Oke, jadi mentoring itu kegiatan mentoring ini kan kira-kira manusia ini kan memerlukan support nih Bu, ya, atau memerlukan bantuan. Siapa kira-kira yang bisa Ibu aja atau Ibu minta bantuan dalam kegiatan nantinya kira-kira? Kalau untuk minta bantuan ataupun yang diajak pasti ada Pak. Guru di sekolah saya itu yang lebih kompeten di bidang IT gitu kan, dalam menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif itu. Jadi ide-ide yang muncul nanti juga akan saya kolaborasikan dengan ya. Oke, berarti Ibu ini ingin melakukan mentoring dengan cara kolaborasi ya Bu. Dengan Ibu siapa tadi namanya? Kalau teman saya itu namanya Ibu Rida. Ibu Rida ya, oke. Kira-kira Ibu melakukan ini kapan Ibu realisasikan ini? Saya ingin secepatnya sih Pak. Kalau bisa insya Allah minggu depan saya bisa melakukan dengan cara berkoordinasi dulu pastinya kan Pak dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan di sekolah saya, dan dalam mencoba kegiatan mentoring ini. Begitu ya Bu ya, oke. Terima kasih ya Bu. Bagus sekali ya dari percakapan kita hari ini. Kira-kira apa sih yang bisa Ibu dapatkan? Kalau yang saya dapatkan ini gambaran dari saya nih ya Pak ya. Gambaran dari saya itu kira-kira saya ingin terjadi perubahan tersebut gitu Pak. Jadi dengan kegiatan mentoring ini saya dapat membantu rekan-rekan guru saya di sekolah agar dapat memberikan pembelajaran dengan media yang bervariatif. Ya begitu ya. Oke, alhamdulillah sudah ada gambaran Ibu ya. Terima kasih. Senang sekali ya Bu ya. Senang ya, saya juga merasa tercerahkan, saya juga bisa berbagi keluh kesah gitu ya sama Pak Dede yang benar-benar. Jadi mengenai bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi tadi ya, Ibu tadi kan sekalian ini adalah permasalahan ini nanti bisa menjadi solusinya sendiri ya kan. Oke, ditunggu kabarnya Ibu setelah melakukan mentoring ya. Nanti kita cerita-cerita lagi bagaimana hasilnya kan. Kita kan berharap nih Bu yang terbaik, semoga rencana-rencana nanti khususnya dalam melakukan mentoring nanti kan berkolaborasi dengan temannya ini bisa berjalan dengan baik ya kan. Terima kasih Pak Dede sudah meluangkan waktunya untuk saya, mendengarkan saya, dan mudah-mudahan nanti saya lakukan ini dan bisa bermanfaat bagi ke sekolah saya. Amin. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung aja bisa menghubungi saya ya. Oke Pak Dede, terima kasih ya Pak Dede. Baik Pak Dede, bagaimana hasil coachingnya? Sudah berhasil dengan lancar? Iya Bu, baik. Tadi saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, lalu tanggung jawab ya. Jadi sesuai alur Tirta. Jadi saya berharap hasil coaching tadi si coach mendapatkan solusi atas permasalahan.
Baik Pak Dede, sudah berhasil melakukan proses coaching melalui alur Tirta ya. Nah, ada beberapa catatan nih tadi yang saya sudah lakukan. Pak Dede sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, dengan melakukan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Nah, oke, saya sudah mengamati Bapak sudah hadir dengan penuh hati, sudah mendengarkan dengan aktif, dengan kemudian melontarkan beberapa pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih sama Pak Dede, untuk kedepannya nanti potensi apa yang akan Bapak kembangkan? Iya Bu, baik. Jadi saya ingin kemampuan saya coaching akan meningkat ya, supaya kedepannya saya akan melakukan coaching lebih baik lagi ya. Kompetensi coaching itu saya ingin tingkatkan supaya hasil coachingnya nanti bisa menjadi lebih baik lagi dari sekarang gitu. Iya baik Pak Dede, luar biasa sekali percakapan kita hari ini ya Pak Dede ya. Iya. Terima kasih Pak Dede, kita sudah melakukan percakapan melalui alur Tirta. Iya. Oke Bu, terima kasih. Semoga nanti kedepannya kita bisa ketemu lagi, dan saya berharap kemampuan coaching kita, saya terutama, akan lebih meningkat ya Bu. Terima kasih atas observasinya Bu. Iya, terima kasih Pak Dede. Selamat sore Bu Roida. Selamat sore Bu Ulfa. Saya dengar Bu Roida akan melakukan coaching. Iya benar. Oh betul. Jadi baik Bu Roida, kalau memang seperti itu, sebelum kita mendiskusikan rubrik penilaiannya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Roida. Pertama itu, apa sih yang ingin Bu Roida saya ini dapat membantu mengembangkan kompetensi yang mana gitu nantinya? Iya baik Bu Ulfa, yaitu tentang kehadiran saya present, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Oh begitu. Lalu bagaimana yang nantinya akan Ibu inginkan untuk saya amati? Mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Kemudian Bu Roida, kira-kira harapan Ibu Roida itu apa ya dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Baik Bu Ulfa, saya berharap melakukan coaching ini, saya ingin coach saya menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri. Oh begitu. Baik, kalau begitu selamat melaksanakan coaching ya Bu. Iya baik Bu Ulfa. Apa kabarnya? Ya baik Bu. Saya juga baik. Oh iya Pak, saya dengar ada yang ingin Bapak sampaikan kepada saya. Apa yang bisa Bapak sampaikan? Iya Bu, ada yang mengganjal di hati saya nih Bu. Itulah saya menghubungi Ibu agar apa yang terganjal tadi bisa lepas gitu kan, jadi enak gitu. Oh begitu, baik Pak. Tapi sebelumnya kita nggak bisa lama nih ya. Iya Bu ya. Sekitar waktu yang kurang lebih dari 20 menit ya untuk membahas ini, nggak apa-apa ya Pak ya? Iya Bu, nggak apa-apa. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan nih? Iya Bu, gini, ini terkait dengan rekan-rekan di sekolah ya kan. Jadi di sekolah saya itu Bu, rekan-rekan cara mengajarnya itu hanya menggunakan metode konvensional. Jadi dari ceramah ketemu ceramah lagi. Padahal kita ketahui ya, melihat perkembangan zaman sekarang ini, kita kan perlu metode pembelajaran yang bervariasi gitu. Jadi saya ingin di sekolah saya itu guru-gurunya bisa mengembangkan pembelajaran yang bervariatif dan tidak konvensional lagi. Oke Bapak, itu saya garis bawah ini berarti permasalahan Bapak ini tentang pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, begitu ya Pak? Iya Bu, kurang bervariatif, baik itu dari media, metode, semualah Bu. Istilahnya masih memakai cara-cara yang lama gitu. Jadi dari cerita Bapak ini, apa yang ingin Bapak dapatkan atau capai setelahnya? Saya bercerita seperti ini Bu, saya ingin mendapatkan perubahan
ya di sekolah saya itu khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oh, berarti ingin adanya perubahan ya Pak ya? Iya, nah, saya ingin adanya perubahan, Bu. Kira-kira perubahan apa ya yang ingin Bapak inginkan atau Bapak dapatkan? Ya misalnya gini Bu, mereka bisa menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau yang sekarang ini kan kemarin tuh ada GWS ya Bu ya, Google Workspace ya. Di situ kan bisa, itu lebih mudah. Kita bisa membuat pembelajaran melalui formulir kan gitu Bu ya. Jadi apalagi sekarang ini Canva itu udah gratis karena pakai ID belajar gitu Bu ya. Jadi semua itu bisa diakses secara gratis loh. Baik Pak, jadi dari cerita Bapak ini pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu dengan kondisi yang ideal bagi Bapak ya. Iya. Nah kalau menurut Bapak nih sendiri, Bapak ada di level berapa nih kira-kira dari 1 sampai angka 10 atau hal yang sudah Bapak lakukan di level berapa nih? Ya Bu, kalau dilihat kondisi saya sekarang ini ya, karena di sekolah saya pun ada senior ya, ada yang lebih mahir apa. Jadi kayaknya saya masih berada di posisi level 5 gitu Bu. Oke, berarti ada di level 5 ya Pak ya dari kondisi yang sekarang ini. Kira-kira Bapak ingin meningkatkan agar adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi ya di sekolah. Kalau menurut saya sih ya mungkin saya bisa meningkatkan sampai paling tidak minimal level 7 lah Bu ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang kan agak sulit ya. Mengingat guru-gurunya kebanyakan yang sudah senior, yang sudah dibilang udah prapensiun juga gitu Bu. Ya itu yang mungkin akan kita lakukan perubahan gitu yang agak sulit. Oh iya, jadi dari level 5 ke level 7 Ya. itu sudah sangat baik ya. Mudah-mudahan ada peningkatan nantinya ya Pak ya. Ya. Terus menurut Bapak nih, usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya sih Bu. Cuman kan rencana atau tindakan yang bisa nanti saya buat itu semacam kegiatan mentoring gitu Bu ya. Ya nggak lebih seperti pendampingan individu lah, face to face, bergantian satu-satu. Oke, untuk mentoring nih Pak ya. Nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan? Ya, jadi kayaknya lebih ke mentoring. Itu pun saya coba nanti konsultasikan juga dengan kepala sekolah ya untuk membuat semacam kegiatan pelatihan gitu ya atau workshop. Yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru-guru itu sendiri. Nah, jadi khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Bapak ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau perhatian yang bentuknya workshop gitu ya? Ya. Jadi dari ketiga itu kira-kira yang Bapak untuk saat ini lebih nyaman dan lebih bisa cepat terselesaikan itu yang mana dari ketiga itu? Yang lebih nyaman kayaknya lebih ke mentoring ya Bu. Nah, jadi yang kita pertimbangkan masalah biaya juga ya kan, terus kematangan tempat, waktu ya. Jadi mungkin yang lebih nyaman saat ini saya nilai mentoring. Oke, jadi mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira bahwa manusia ini memerlukan support atau memerlukan bantuan untuk kegiatan nanti kira-kira apa ya? Ada sih sebenarnya nanti mungkin kita minta bantuan ke teman guru di sekolah atau operator juga ya yang ahli dalam bidang IT atau menggunakan media-media pembelajaran. Jadi nanti misalnya di sekolah itu kan ada ide, juga nanti saya minta bantuan dengan teman saya itu namanya Bu Siti nanti. Oh. Oke, berarti Bapak ini ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, dengan rekan kerja ya. Kira-kira kapan ya Bapak akan merealisasi mentoring itu ya? Ya insya Allah sih secepatnya ya Bu, karena apalagi
yang udah pada sepuh nanti cepat keburu pensiun pula nanti. Jadi insya Allah secepatnya. Jadi mungkin akan saya mulai minggu depan gitu ya. Oke, terima kasih ya Bapak ya. Bagus Iya. sekali ya Pak percakapan kita hari ini. Iya. Apa sih yang bisa Bapak dapatkan? Oke Bu, gambarannya begini Bu. Bagaimana cara itu terjadinya perubahan di sekolah saya itu dengan mentoring ya. Oke, jadi rekan-rekan di sekolah saya itu nanti akan saya ajari bagaimana cara membuat media pembelajaran atau apa namanya itu kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bervariatif ya. Itulah nanti yang saya dapatkan dari pembicaraan kita ini ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih ya sudah ada gambaran ya Pak ya mengenai bagaimana menciptakan Iya. perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi dari yang tadi yang Bapak sekalian ini adalah permasalahan ini, nantinya permasalahannya ini bisa menjadi solusinya sendiri. Iya, iya. Baik, ditunggu ya Pak kabarnya. Iya, Bu. Nanti, Bapak setelah Ajar maghrib. melakukan Oh ya, setelah melakukan pendampingan, mentoring ini nantinya ya Pak ya. Ya, jadi nanti setelah saya lakukan mentoring nanti kita ketemuan lagi lah Bu ya. Iya. Saya akan menceritakan apa hasilnya nanti kepada Ibu nanti. Baik, sama-sama ya Pak. Mungkin lain kali kalau ada waktu, ada yang ingin Bapak ceritakan kembali, langsung aja Bapak bisa hubungi saya. Semoga kita dari obrolan bincang-bincang kita ini lain waktu ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat sore Pak. Selamat. Ya, jadi relax ya. Iya. Kalau Bu Roida gimana? Coachingnya sudah berhasil lancar? Ya, puji Tuhan sudah ya Ibu ya. Saya lakukan coaching itu melakukan dengan alur tinta, yaitu saya melakukan dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan kemudian rencana, dan kemudian tanggung jawab. Dan saya tadi sebagai coach saya melakukan kehadiran saya dengan sepenuh hati, mendengarkan dengan aktif, dan saya mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, dan saya sebagai coach menjadi pendengar yang aktif bagi coach saya untuk dia mengatasi masalahnya sendiri. Baik. Seperti catatan saya sih Bu, ya Ibu juga sudah melakukan proses coaching ini dengan alur kita ya, yaitu tujuannya sudah ada, identifikasi masalah juga sudah ada, rancangan aktifnya juga ada, dan serta Ibu bertanggung jawab. Ya. Lalu setelah saya mengamati, Ibu juga sudah hadir dengan penuh semangat, gitu kan, juga sudah mendengarkan dengan aktif juga, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang Ibu jabarkan tadi. Lalu untuk ke depannya Ibu, potensi apa yang akan Ibu kembangkan untuk coaching? Potensi yang saya akan kembangkan itu saya mengajukan pertanyaan yang berbobot ya bagi coach saya, sehingga dimana nanti dia ketika dia mengalami permasalahan dia sudah mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Luar biasa ya Ibu ya. Ya baiklah, kalau seperti itu terima kasih ya Ibu sudah berbincang ini seperti itu. Nantinya kalau Ibu ada kendala juga bisa menghubungi saya. Iya, terima kasih ya Ibu Ulfa buat waktunya. Selamat siang.